Aku mau jadi orang sukses. Tapi gimana caranya ya? Kalau nonton di sinetron Gitu Berkah, katanya kalau jualan keliling bakal sukses. Jadi di video kali ini, aku, Lajunta, mau buktiin apa bener dengan jualan keliling ala sinetron bakalan bikin sukses kayak di sinetron. Dan untuk membuktikannya, aku harus bener-bener jualan keliling mirip kayak di sinetron. Tapi ada sedikit problem. Dulu ada klip yang sempat viral, ada pedagang keliling yang ditangkap sama polisi karena jasa yang ia dagangin ini terlalu ngaco. Karena aku ogah ditangkap polisi, di video kali ini aku gak bikin yang aneh-aneh kayak begitu. Jadi buat ngebuktiin bisa sukses gaknya, di video kali ini aku bakal nyeritain bagaimana cara aku riset dengan nonton ratusan sinetron, nyari properti, sampai cerita semua masalah yang aku alami waktu ngelakuin usaha keliling ini. Dan nantinya kita review dan analisa bareng. Sebenarnya jualan keliling kayak gini secara bisnis menguntungkan nggak sih buat dilakuin? Yang mau kaya dan sukses, tonton aja video ini sampai habis. Pertama-tama, aku nggak bisa nih kalau langsung mulai jualan. Jadi aku dan tim harus riset dulu nih, usaha apa yang sesuai sama skill dan kemampuanku. Soalnya aku kan cuma konten kreator yang tiap hari kerjaannya cuma bikin video nih ya. Kalau jualan yang masak-masak kayak di sinetron itu... Jadi menurutku usaha yang kulakuin ini jangan usaha sinetron yang ngebutuhin skill memasak. Takutnya pada keracunan juga. Aku pengen di video kali ini yang kulakuin tuh kudu persis kayak di sinetron dari segi alat dagangnya maupun cara jualannya. Terus di akhir video aku bakal kasih kesimpulan kalau dari segi bisnis bisa untung berapa sih? Sinetron yang isinya usaha sampai sukses itu ada banyak banget. Jadi aku perlu pertimbangkan baik-baik usaha mana yang bisa aku cobain. Aku pun akhirnya mutusin ada 2 sinetron yang usahanya kira-kira bisa aku lakuin dan kayaknya paling menguntungkan. Soalnya kedua usaha ini menurutku emang dibutuhin dan ada pasarnya. Tapi aku hampir nggak pernah nemu di sekitarku. Di sinetron yang pertama yang kita analisa ada seorang gadis pekerja fotokopi cerdas yang menerima beasiswa untuk meneruskan cita-citanya kuliah. Spoiler alert, aku bakal bedah sinetronnya sampai selesai. Nih ada Farida, cewek pinter yang punya cita-cita jadi pengajar. Sayangnya walaupun dia pinter, dia nggak punya kesempatan buat kuliah karena harus kerja jadi pembantu di rumah bapak ini buat gantiin ibunya yang sakit. Suatu hari waktu lagi kerja, datang pacar anak majikannya Farida yang namanya Danu. Dan karena Farida adalah protagonis yang baik hati, dia pun ngebantuin ngerjain tugasnya Danu. Melihat kedekatan Farida dan Danu, anak majikannya Farida jadi kesel dan memfitnah Farida mencuri sampai Farida dipecat. Saya pecat kamu hari ini juga. Gara-gara itu penyakit jantung si ibunya Farida jadi kambuh dan meninggal dunia. Sedihnya Farida yang baru pulang dari pemakaman ibunya malah diusir sama tantenya. Tante nggak mau ya satu rumah sama pencuri kayak kamu. Singkat cerita, Farida yang nggak punya apa-apa jalan-jalan dengan baju layat sambil bawa tas dan tiba-tiba lihat ada lowongan di tempat fotokopi. Dari sinilah Farida memulai perjalanannya sebagai tukang fotokopi. Suatu hari, bosnya datang bawa gerobak dan nyuruh Farida keliling dengan gerobak yang ada tulisannya fotokopi keliling. Nah, ini nih bagian yang paling penting dari sinetron ini. Akhirnya kita ketemu bagian fotokopi keliling. Dan ternyata ide fotokopi keliling itu bukan dari Farida sendiri, tapi dari bosnya nih. Nah, ini dia, muncul klip yang dulu viral. Tapi nih, di sinetronnya tuh nggak diliatin sumber listriknya dari mana. Apa mungkin pakai genset? Apa mungkin aki motor? Dah, pokoknya ada aja ya. Dan fotokopi keliling Farida ini lumayan laris. Ternyata karena selain nyediain jasa fotokopi dan print, Farida suka koreksi tugas para pelanggannya. Tukang fotokopian Farida aja yang keliling. Soalnya dia juga jago tahu bantuin tugas dan nilainya juga bagus-bagus. Di sini aku mikir, kan Farida nggak kuliah, tapi kok bisa tahu materi anak kuliahan ya? Apa jangan-jangan Farida sepinter Einstein? Tapi karena fotokopi keliling Farida rame, dia pun dilirik sama bapak pemilik fotokopi seberang. Yang mana tempat fotokopinya jadi sepi gara-gara Farida. Dan ternyata saingannya ini bukan cuma bapak jualan fotokopi biasa, dia juga bos preman. Ada tugas buat kami. Sini. Dia pun nyuruh anak buahnya buat ngancem Farida pas lagi keliling. Kalian jangan salfok sama bebas ongkirnya lo ya. Waktu Farida di kos, ada tantanya yang nyerobot masuk kos buat malakin Farida. Ya buset dah. Beberapa hari kemudian, waktu lagi keliling, tiba-tiba Farida dicegat sama orang di jalan. Dan karena udah diancam sebelumnya, dia pun langsung pengen kabur. Tapi ternyata orang yang nyegat tuh si Danu.
Akhirnya mereka pun duduk di taman dengan alasan mau belajar bareng. Wah, ini si Danu ini emang niat belajar banget nih, atau malah niatnya PDKT. Sayangnya begitu Danu pergi, kesialan pun menimpa Farida berkali-kali. Karena begitu Farida sendirian, dua preman sebelumnya muncul dan langsung ngebegal Farida lagi. Dan kali ini sampai printernya rusak. First blood. Mau gak mau Farida balik dengan membawa sisa-sisa printer rusak itu balik ke tempat dia kerja. Si Pak Bos yang melihat printernya rusak langsung memecat Farida saat itu juga. Pokoknya kamu saya pecat. Double kill. Ditambah lagi ketika pulang ke kosnya, Farida diusir sama ibu kosnya karena nggak bisa bayar kosannya. Triple kill. Ketika Farida udah fix jadi pengangguran dan tunawisma, tiba-tiba secara kebetulan tantenya Farida datang buat malak Farida lagi. Maniac. Penulis sinetron ini punya masalah hidup apa sih? Jangan-jangan mereka bikin sinetron buat curhat atau malah cuma pelampiasan? Savage. Untungnya seperti di plot sinetron biasanya, ada seorang yang baik hati dan kaya yang membantu eksistensi MC yang teraniaya. Dan di sinetron ini ada bu dosen dari kampus sebelah, yang mana dia kenal Farida dari cerita mahasiswanya yang udah sering dibantuin tugasnya sama Farida. Dan sekarang Farida buka usaha fotokopi keliling sendiri. Diserang lagi sama preman. Langsung aja bu dosen menelpon polisi yang menangkap dua preman tersebut dan menahan bos mereka. Akhirnya, habis ngalamin segala macam tantangan, dosen kampus sebelah nawarin Farida buat kerja jadi asisten dosen karena puas sama hasil koreksinya. Farida juga dikuliahin sama si dosen. Kalau ini baru bener ya, ini baru penerima KIP yang emang butuh bantuan. 4 tahun kemudian, Farida bisa lulus dengan predikat cum laude dan nikah sama si Danu. Jadi kita bisa nyimpulin di sinetron ini kalau sebenarnya Farida ini nggak cuma sukses dari fotokopi keliling, tapi juga karena Farida suka ngekoreksi tugas-tugasnya mahasiswa yang ngeprint di tempatnya dia. Walau mungkin aku nggak bisa memberikan servis koreksi kayak Farida, aku mau buktiin dagangan ini tuh memungkinkan nggak sih untuk dijadiin bisnis yang menguntungkan kayak di sinetron. Buat uji coba fotokopi keliling ini, aku pakai aki mobil buat sumber listriknya. Biar akinya bisa dipakai, butuh disambungin sama yang namanya inverter. Baru deh printernya bisa dicolokin ke inverternya. Dan semua itu bakalan aku susun di gerobak aku kayak gini. Oke, lanjut yang satu lagi yang judulnya Maaf bocah tukang cuci motor untuk sepupu yang selalu menzaliminya. Oke, judulnya nggak sepanjang yang pertama, tapi kalau dibaca jadi kepikiran. Kok judulnya agak aneh ya? Dan bikin mikir 2 kali. Coba aja sebut sendiri deh. Maaf bocah tukang cuci motor untuk sepupu yang selalu menzaliminya. Aneh nggak sih? Tapi aku yakin kalau bakal dijelasin di sinetronnya. Jadi, spoiler alert, ceritanya tentang Yasir, cowok yatim piatu tapi pinter yang harus tinggal di rumah pamannya. Suatu hari Yasir ini lulus SMA dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Gak kayak Yasir, Maher sepupunya si Yasir bahkan gak lulus SMA. Karena jawaban dari Maher asal-asalan, si paman ini marahlah ke Maher, sampai-sampai beliau meninggal di tempat. Dan lagi-lagi tokoh utama kita diusir dari rumah buat cari kerja sendiri. Saat Yasir lagi cari kerja, walau lulusnya dengan nilai tertinggi, dia tetap aja masih susah cari kerjaan. Seenggaknya ini baru realistis nih. Habis cari kerja seharian, Yasir bisa nemu kerja di tempat cuci motor dan langsung kerja saat itu juga. Waktu lagi asik kerja, tiba-tiba muncul Maher, si sepupu jahatnya Yasir. Dan si Maher sengaja jatuhin motornya biar si Yasir langsung dipecat. Buset, belum juga digaji, udah langsung dipecat aja si Yasir. Keesokannya ada tetangga Yasir yang minta dicuciin motornya. Karena saran bapak inilah, Yasir punya niat buat usaha cari uang dengan bikin usaha cuci motor keliling. Dan ini dia nih, bagian paling penting di sinetron ini. Bisa dilihat, Yasir pakai sepeda rongsok. Di belakangnya ada keranjang yang isinya ada barang-barang kayak sabun, selang, ember, sama sikat. Sementara air, Yasir bakal minta dari rumah warga yang motornya dia cuciin. Setelah berapa lama ngelakuin usaha ini, Yasir didatengin sama tantenya di rumahnya. Ternyata tantenya ini datang buat ngusir Yasir dari rumahnya. Habis diusir, Yasir hampir aja ketabrak mobil di jalan. Dan akhirnya ketemu nih sama bapak yang punya usaha cuci motor. Dengan niat bantu, si Yasir ini buat inovasi untuk ngubah usaha cuci motor punya si bapak ini jadi lebih modern. Inovasi ini ngebuat usaha bapak ini jadi rame. Akhirnya Yasir dan bapak ini usaha bersama dan bahagia bersama. Oh, tentu aja, belum selesai sinetronnya teman-teman. Suatu hari bapak pemilik cuci motor ini pergi dan si Yasir nawarin buat jaga rumah dan usaha mereka. Tapi tiba-tiba datanglah orang ini nih yang ngaku sepupu si bapak pemilik usaha cuci motor dan ngusir Yasir lagi kayak biasanya. Habis itu Yasir balik lagi ngelakuin usaha cuci motor keliling. Dia didatangi sama mas-mas ini yang ternyata merupakan anak yang hilang dari bapak baik yang tadinya hidup bahagia sama Yasir. Sebagai tanda terima kasih udah bantu bapaknya, mas-mas ini ngajak Yasir untuk jual beli saham sama dia. Dan dari jual beli saham itu, dia sukses berat. Akhirnya
Akhirnya nih, antagonis kita muncul lagi. Si Tante dan si Maher. Tapi kali ini mereka kena karma dan jadi bangkrut. Mereka berdua mohon-mohon buat dibantu sama Yasir yang udah sukses. Akhirnya kita tahu nih kenapa judulnya Maaf Bocah Tukang Cuci Motor untuk Sepupu yang Selalu Menjaliminya. Berarti di usaha cuci motor keliling yang mau aku lakuin ini, sesuai sama sinetronnya, aku harus cari sepeda, terus keranjang buat naruh selang, ember dan lengkap dengan sabun sama sikatnya yang kuikat di jok sepeda biar mirip. Nah, dari kedua sinetron tadi yang udah aku analisa ini, aku pengen coba juga nih di dunia nyata. Kira-kira bisa bikin aku sukses juga nggak ya? Jadi tonton video ini sampai habis. Sebelum aku nyobain jualan keliling ini, ada satu problem yang harus aku selesaiin. Problem terbesarnya kalau mau jadi tukang fotokopi keliling itu listriknya. Nah, ini nih aku udah pakai aki mobil, nggak tahu kayaknya aki truk dan mereknya Прочный. dari Rusia. Aku mau nyobain masang dua capitan inverter ini dan mastiin kalau sesuai sama plus minusnya. Soalnya kalau masanya salah kan bahaya ya. Nah, kalau kedua capitannya kesambung dengan benar, inverternya bakal bisa dinyalain. Dengeran nggak suara anginnya? Itu artinya listrik dari aki udah bisa kita pakai. Udah deh, colokan printernya tinggal aku colokin ke inverter dan printernya tinggal dinyalain kayak biasa. Nah, buat fotokopi keliling ini aku pakai printer Canon G2270 yang bisa print, scan, fotokopi dan tintanya bisa diisi ulang dengan mudah. Pertanyaannya nih, buat nyoba fotokopi apa ya enaknya ya? Sangat detail. Selain itu, aku juga kepingin buat nambahin jasa print buat nambah cuan. Jadinya aku nyiapin laptop dan ngetes printernya buat ngeprint. Jangan lupa beli kaosnya. Yang pertama aku cobain adalah fotokopi keliling. Buat gerobaknya aku sewa dan langsung aja aku susun aki, inverter, colokan, dan printer sesuai dengan yang udah aku cobain kemarin. Karena aku bukan mau dagang cilok, aku dan tim mutusin buat nyopotin banner yang ada di gerobaknya buat sementara. Buset, ternyata berlapis-lapis dan pakunya ada banyak banget. Habis aku udah selesai nyopotin banner-bannernya, wah, gerobaknya pun akhirnya kelihatan bersih dan kelihatan baru kayak belum pernah dipakai. Keperluan cetak mencetak udah ready, sekarang saatnya untuk nyoba ngetes alat-alat mencuci sepeda motor. Sebenarnya buat cuci motor keliling ini nggak butuh persiapan aneh-aneh. Cuman butuh sepeda rongsok yang aku nemu, keranjang yang diikat ke jok belakang buat naruh perlengkapan cuci motor kayak selang, sabun cuci, spons, kanebo, dan biar makin mirip kayak di sinetron, aku pasangin tulisan jasa cuci motor. Aku siap buat besok keliling. Oke, gerobak udah mantap, printer juga udah berfungsi dengan aman. Karena aku takut di kampusku nanti banyak yang kenal sama aku, makanya sekarang ini aku nutupin muka pakai masker. Wah, ini udah kayak Intel belum nih? Dan aku pun berangkat. Fotokopi keliling. Fotokopi keliling. Sepanjang jalan, aku teriak-teriak. Dan semua orang cuma ngelirik aku aja. Dan jujur, aku udah keringet dingin. Fotokopi keliling. Walaupun aku tahu aku mau ngebuktiin jualan ala-ala sinetron, tapi aku ini sebenarnya nggak punya mental sekuat itu. Bisa dibilang saat ini aku ini cebrut, alias cemas brutal. Fotokopi keliling. Karena aku nggak kuat lama-lama jalan diliatin orang, aku mutusin buat masuk wilayah kampus bagian parkiran yang deket tempat orang-orang jualan. Dan aku bakal mangkal di sini.
Soalnya aku mikir, mahasiswa pasti butuh print atau fotokopi buat tugas kan? Ternyata aku salah. Udah 1 jam aku mangkal, gak ada yang pakai jasaku. Dan aku ngerasain tatapan orang-orang yang lewat dan orang-orang yang aku tawarin. Satu-satunya yang tertarik sama dagangan aku malah pedagang sebelah. Habis itu cebrutku makin parah. Sumpah aku pingin langsung puter balik dan udahan aja. Pasnya tuh malu banget loh kalau udah kayak gini dan gak ada yang beli. Dan malah cuma diliatin doang. Untuk menghindari cemas brutalku, aku mutusin buat beli makan. 4 tahu gitu Mbak? 10.000. Kalau setunggal? Harapannya dengan makan aku bisa mengurangin rasa cemasku. Tapi kamu bisa lihat nih, tanganku gemetaran waktu makan. Dan ini gemetar itu bukan karena aku lapar loh. Ini beneran real, aku cemas. Untungnya aja. Betapa KTP sama? Bisa. Dari mana Mas? Kan mahasiswa butuh ya? Coba aja. Pembeli pertama aku. Tapi aku ngerasa dari pertanyaannya, kayaknya dia emang cuma fotokopi karena dia penasaran, bukan karena emang mau pakai jasa aku. Walaupun udah ada 1 pembeli, aku masih ngerasa cemas. Kalau nggak ada yang beneran pakai jasaku. Dan dengan aku nyobain ginian, teriak-teriak tuh kayak aku cuma malu-maluin diriku sendiri. Fotokopi Mas, yang punya tugas. Aku jadinya kepikiran sama orang-orang yang sering bikin prank atau sosial eksperimen. Mental mereka kuat banget loh ya. Tiba-tiba waktu aku lagi mikirin nasibku, ada yang pakai jasaku beneran. Dan berapa lembar? 37 lembar bisa. Di sini PD-ku naik dikit. Aku ngerasa dengan ada yang pakai jasa fotokopi dan printku ini, aku nggak malu-maluin diriku banget. Bener aja, setelah PD-ku naik, aku dapat pelanggan lainnya. Setelah beberapa jam, aku udah puas sama hasil jualanku dan tempat aku mangkal udah mulai sepi. Jadi aku mutusin buat balik aja. Fotokopi, KTP bisa warna hitam putih. Aduh, gila. Pegel banget ternyata dagang bawa gini. Berat banget sebenarnya ini gerobaknya. Pegal. Hari kedua, saatnya aku nyobain cuci motor keliling. Sepedaku udah siap, bajuku udah kayak tukang cuci motor beneran. Aku pun memulai jasa cuci motor keliling aku. Dan walaupun kemarin aku cemas brutal, entah kenapa hari ini aku nggak begitu cemas. Cuci motor keliling. Mungkin karena kali ini tuh aku nggak nongkrong di satu tempat, aku keliling dan naik sepeda, jadi bisa aja tuh kabur kalau nggak ada yang mau beli. Nah ini sepeda rongsokku ini beneran rongsok. Ini pedalnya mati sebelah. Pakai rusak segala lagi nih. Aduh. Untungnya aja aku bisa akalin kayak gini nih. Setelah keliling 1 kampung, itu belum ada yang beli. Aku jadinya mencoba buat memberanikan diri aja nih. Setelah jalan agak jauh, tiba-tiba... Ya Mas, mau cuci motor Mas? Monggo Mas? Boleh Mas? Ini dia pelanggan pertamaku. Gak apa-apa Mas, aman Mas. Terima kasih ya Mas. Dan aku pun lanjut keliling nyari pelanggan dengan semangat. Cuci motor keliling. Bapaknya mau tak lanjutin cuciin, Pak. Mari, Pak. Kayaknya udah nggak ada lagi yang mau pakai jasa cuciku di kampung ini. Tapi ketika aku udah siap-siap lanjut buat goes ke kampung sebelah. Yang mana, Mbak? Yang ini. Yang Vario. Sebenarnya aku udah pesimis ada yang bakal pakai jasa cuci motorku ini. Kayak siapa sih yang sore-sore tiba-tiba kepikiran untuk ada orang lewat disuruh nyuciin motornya. Ternyata motor ibu-ibu ini emang udah saatnya dicuci sejak tahun lalu. Tapi kayaknya emang nggak pernah sempet nih. Makanya waktu aku lewat dia seneng banget. Ya walau jadinya aku effort banget nih buat bersihin motornya. Begitu selesai aku mutusin buat langsung aja balik. Karena sepedaku ini rongsok banget yang nggak ada lampunya juga. Jadi kalau malam bakalan bahaya. Lagian juga nggak bakal ada yang mau motornya dicuci malam-malam sama orang nggak dikenal. Capek banget. Untung nggak terlalu panas hari ini sama kayak kemarin waktu jadi tukang fotokopian keliling. Sekarang ayo kita simpulin bareng-bareng. Kira-kira bisnis kayak gini menguntungkan nggak ya? Nah setelah 2 hari aku ngelakuin semua eksperimen ini, ayo kita review dan analisa bareng-bareng. Untuk fotokopi keliling, potensi pembeli kalau pas jualan keliling 0%. Kayaknya emang nggak ada ya orang yang se-urgent itu buat nyegatin abang-abang fotokopian lewat di pinggir jalan. Tapi kalau kamu mangkal di suatu tempat yang strategis, contohnya kampusku, itu bisa rame. PR-nya adalah kalau kamu mau bikin usaha yang sama, yaitu tuh modalnya. Printernya yang bisa scan, terus tintanya enak ngisinya itu Canon G2770, 3.335.000, gerobak 700.000, inverter 500 watt, 250.000,
TV 1,4 juta, laptop kalau kayak punya aku 6 juta, tapi kamu bisa juga cari yang lebih murah. Ada laptop Lenovo murah 2 jutaan, terus kertas 1 rim 45.000. Jadi total 11.505.000. Kalau sama perintilan-perintilan kayak pulpen, cutter plastik dan lain-lain, kita anggap aja 12 juta ya. Terus kalau kita sehari-hari dapat 120.000 kayak aku, kali 23 hari dalam sebulan udah dapat 2.760.000. Di bulan kelima baru nutup modal. Kalau pakai laptop yang lebih murah pasti bisa lebih cepet sih. Setelah ngitung bisa kita simpulkan ya, ini bisnis lumayan lah ya kalau kamu buat bertahan hidup aja. Modalnya aja nih yang butuh banyak. Untungnya si Farida tuh dipinjemin bosnya, jadi gratis. Jadi usaha jualan keliling ala sinetron yang satu ini menurutku bisa beneran dilakukan. Sementara untuk cuci motor keliling, aku dapat 2 pelanggan dalam 1 hari. Kayaknya aku keliling di tempat yang salah nih. Anak kosan pada jarang cuci motor kali ya. Kamu kalau cuci motor biasanya berapa kali dalam sebulan? 6 bulan sekali, Mas. Oke, terbukti. Jadi menurutku paling efektif kalau keliling di area padat penduduk. Problemnya, waktu keliling efektifnya itu sore hari doang. Kalau pagi sama siang, jarang ada orang. Jadi nggak bisa dapat banyak motor buat dicuci dalam 1 hari, karena waktunya terbatas. Terus kamu juga nggak bisa keliling di satu area yang sama terus. Kemungkinan orang yang sama cuci lagi besoknya tuh kecil banget. Kamu juga nggak bisa mangkal karena butuh izin buat sumber air. Dan kalau kayak aku tadi, sehari dapat 40.000 doang, kita kali 30 deh sebulan. Full muter tiap sore. Jadinya adalah 1.200.000 dan modalnya sepeda rosok nih kan gratis. Tapi kalau beli sepeda itu kira-kira 1,2 juta, sabun cuci 20.000, selang 20.000, spons 5.000, sikat 10.000, kanebo 20.000, ember 25.000 dan totalnya adalah 1.280.000. 1 bulan sih udah balik modal tuh. Tapi kalau sepedanya rosok juga udah langsung balik modal 2 hari keliling. Dan kesimpulannya walau ini usaha keliling bisa dilakukan, tapi dengan capeknya keliling dan nyuci kayaknya mending cari usaha lain deh. Kalau mau sukses, itu butuh usaha dan tentunya kalau bisa yang halal kayak gini nih. Jangan yang aneh-aneh, nanti malah kena azab. Kayak videoku yang ini nih, aku membuktikan keanehan makanan sinetron azab. Ini makanan yang aneh banget dan harus kamu tonton kenapa kok ini bisa dijual. Please, tonton videoku yang ini ya. Please. Mas mau nyuci juga, Mas? Aku juga mau. Aku juga mau nyuci, Mas. Aku mau nyuci, Mas.